saya Ahwan Ahmad Nasution dengan NIM 230406031 dari Proyek Arsitektur. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu apa yang kamu ketahui tentang iman, bagaimana korelasi antara iman dan takwa, bagaimana proses terbentuknya keimanan pada seseorang, problematika, tantangan dan risiko yang dihadapi orang beriman saat ini, dan bagaimana maksudnya iman itu adalah landasan paling besar. Nah, yang pertama adalah iman adalah keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu, terutama dalam konteks agama Islam. Iman merujuk pada keyakinan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi, kitab-kitab suci, malaikat, dan hari kiamat dan takdir. Iman juga dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang berdasarkan yang bersama dengan syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Iman dapat diperkuat melalui berbagai cara seperti membaca Al-Quran, berdoa, beribadah, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. Selain itu, iman juga dapat diuji melalui berbagai cobaan dan tantangan dalam hidup. Penting untuk diingat bahwa iman adalah sesuatu yang personal dan tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinan mereka sendiri dan dihormati dalam pilihan tersebut. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu iman dan takwa memiliki korelasi yang sangat erat dalam Islam. Iman merujuk pada keyakinan seseorang terhadap Allah, para nabi, kitab suci, malaikat, dan hari kiamat dan takdir. Sementara itu, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sunnah Rasul, seperti melaksanakan sholat, menafkahkan rezeki yang mendukung tegaknya ajaran Allah. Dalam Islam, iman dan takwa saling berpengaruhi. Iman yang kuat akan mendorong seseorang untuk bertakwa dan melaksanakan perintah Allah, sedangkan takwa yang kuat memperkuat iman seseorang. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki takwa, imannya dapat melemah. Nah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu, iman dan takwa merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan dalam ajaran agama Islam. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga adalah proses terbentuknya keimanan di dalam sebuah individu melibatkan faktor-faktor kompleks yang berhubungan dengan genetika, pendidikan, pembelajaran, dan pengalaman hidup. Beberapa aspek utama yaitu genetika. Keimanan merupakan hasil interaksi antara genotip individu dan lingkungan. Faktor genetik mempengaruhi karakteristik emosi, persepsi, dan reaksi individu terhadap situasi. Yang selanjutnya adalah pendidikan moral. Pengetahuan tentang moral, etika, dan nilai-nilai disebutkan oleh keluarga, pewaris, dan masyarakat seharusnya langsung mempengaruhi keimanan individu. Yang selanjutnya mempelajari. Pembelajaran. Nah, individu yang lebih baik dalam menghafal dan menerapkan prinsip-prinsip keimanan akan memiliki keimanan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah pengalaman hidup. Pengalaman positif atau negatif yang dimasuki individu akan mempengaruhi keimanan mereka. Nah, proses ini tidak hanya terjadi saat usia kecil, namun juga selama hidup individu. Dari segi neurobiologi, aktivitas neuron yang berkaitan dengan keimanan terus berubah sesuai dengan pengalaman individu. Keimanan bukan sifat yang statis. Individu bisa mendorong dirinya untuk memperbaiki keimanan mereka melalui introspeksi, refleksi, dan peningkatan pemahaman tentang diri sendiri. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Orang beriman saat ini menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang kompleks. Beberapa problematika yang dihadapi yaitu masalah sosial,
Nah, ini tindakan kriminal dan pelanggaran terhadap norma-norma sosial sering sekali terjadi dan dapat menimbulkan tekanan kejiwaan. Yang selanjutnya adalah adopsi modernisme. Nah, adopsi idealisme dan modernisme telah menjadikan bangsa Indonesia menjadi penghayal dan semi naturalis sehingga bersikap untuk tidak menentu. Nah, terus masalah ekonomi, manusia semakin menganggap dirinya sebagai homo economicus sehingga mengabaikan nilai-nilai moral dan agama. Dan juga ada masalah keilmuan, corak pemikiran empiris, eksperimental dan teruntuk lebih ditekan sehingga tidak seluruhnya dapat digunakan untuk menguji kebenaran agama. Nah, untuk menghadapi tantangan dan risiko tersebut, orang beriman perlu memperkuat keimanan dan takwa. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta memulai melakukan hal-hal kecil seperti menjaga pandangan dan melatih diri untuk terbiasa menjalankan perintah Allah. Orang beriman juga harus siap bertemu dengan tantangan dan merespon resiko dengan tepat agar tidak menimbulkan dampak yang negatif yang mungkin akan menggagalkan proses. Terakhir adalah pertanyaan kelima, bagaimana maksudnya iman? Iman itu adalah landasan yang paling besar. Iman dalam konteks agama Islam merupakan landasan yang sangat paling besar karena ia menjadi dasar dari kehidupan sehari-hari seseorang beriman. Nah, iman ini bukan sekedar kepercayaan, melainkan merupakan kepercayaan yang dalami dalam hati dengan keyakinan yang tidak bercampur syak dan ragu, yang mempengaruhi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan. Landasan iman terbaik dalam konteks agama Islam adalah Islam yang berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya berasal dari berserah diri, patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Nah, iman dalam konteks agama Islam memiliki beberapa tingkatan, antara lain yaitu mukmin, iman hak, dan iman kepada Rasul Allah. Dengan iman sebagai landasan utama, seseorang yang beriman akan mendapat pertolongan dari Allah SWT, timbulnya keberkahan di langit dan bumi, dan menjadi kunci dibukanya kehidupan yang baik, adil dan makmur. Sekian jawaban dari saya. Saya Ahwanul Amal Isnasution mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.